warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Apa saja sih yang akan kita pelajari mengenai sistem reproduksi manusia? Yang pertama, kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada perempuan. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia, serta usaha untuk mencegah agar tidak terjadi proses atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pada sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, kita akan belajar mengenai organ reproduksinya, baik itu di laki-laki dan juga di perempuan, dan proses apa saja yang terjadi pada sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Sebelum kita mempelajari hal-hal tersebut, kenapa sih kok kita harus belajar mengenai sistem reproduksi manusia? Ternyata ya, untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan untuk reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Sistem reproduksi laki-laki itu berbeda dengan sistem reproduksi pada perempuan atau wanita. Kalau sistemnya saja berbeda atau organnya saja berbeda, kira-kira apa fungsi dari alat reproduksi laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita tersebut sama? Terus, apa saja sih proses yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki dan juga perempuan? Terus yang terakhir, mengapa sih kok kita tadi harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Oke, yang pertama kita belajar mengenai sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki itu punya fungsi, yaitu untuk menghasilkan sel kelamin yang disebut dengan sel sperma. Sistem reproduksi laki-laki itu terdiri atas kelenjar dan juga saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Atau di buku paketnya sampean, sistem reproduksi laki-laki itu dibagi jadi dua. Ada organ reproduksi luar, ada organ reproduksi dalam atau kelenjar. Apa saja nama organnya dan fungsinya? Yang pertama ada penis, ya. Silakan disamakan antara keterangan dan juga gambar. Keterangan yang di sebelah kanan dan gambar yang di sebelah kiri. Penis itu fungsinya adalah untuk saluran kencing dan juga saluran sperma. Selanjutnya skrotum, ya, ini fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga ada testis. Ini testis, ya. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Yang keempat ada epididymis. Epididymis yang atasnya ini, ya. Nih. Fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan sperma sementara. Yang kelima ada vas deferens. Fungsinya adalah untuk menghubungkan epididymis dengan uretra. Ini vas deferens. Yang ini, ya. Terus selanjutnya ada uretra. Fungsinya adalah untuk sebagai saluran keluar sperma dan urin. Yang ketujuh ada kelenjar vesicula seminalis. Fungsinya adalah menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedelapan ada kelenjar prostat. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kesembilan ada kelenjar Cowpen. Fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Terus apa saja sih yang terjadi
atau proses apa yang berlangsung pada organ reproduksi laki-laki? Tadi kan kita bicara mengenai sistem reproduksi laki-laki bertujuan untuk menghasilkan sperma. Nah, untuk menghasilkan sperma ada tahapan yang namanya spermatogenesis. Pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma. Spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus. Pada saat proses spermatogenesis, hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis ini adalah yang pertama ada hormon LH. Hormon LH ini berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada saat masa pubertas, hormon testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Kemudian, FSH selain LH ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Proses untuk pemasakan atau pematangan sel sperma ini itu terjadi di epididymis atau tempatnya untuk menyimpan sementara sel sperma. Proses spermatogenesis itu pertama-tama dimulai dari spermatogonium. Spermatogonium ini bersifat diploid atau 2N, ya, 2N. Spermatogonium berkembang menjadi spermatosit primer. Pada saat spermatosit primer ke spermatosit sekunder terjadi pembelahan secara meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder sebanyak 2. Spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan spermatid yang jumlahnya ada 4, ya. 1, 2, 3, dan 4 yang bersifat N atau haploid, ya. Masih ingat kan kemarin materi meiosis, pembelahan sel? Spermatid ini nanti akan mengalami proses pemasakan menjadi sel sperma. Selanjutnya adalah sistem reproduksi perempuan. Pada perempuan terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovum mempunyai sel telur yang disebut tuba falopi atau saluran telur. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Organ reproduksi perempuan, ya, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri dan keterangannya ada di sebelah kanan. Yang pertama ada ovarium berjumlah 2 di kanan dan di kiri. Fungsinya adalah untuk menghasilkan sel telur. Yang selanjutnya ada saluran telur atau tuba falopi. Ini ya. Dia adalah menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Yang ketiga ada infundibulum, struktur yang berbentuk seperti corong merupakan ujung dari tuba falopi. Selanjutnya ada rahim atau uterus, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang kelima ada endometrium,
adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan seluruh yang akan dan meluruh pada saat proses menstruasi. Yang keenam ada serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketujuh ada vagina atau saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi dan juga saluran keluarnya bayi. Yang kedelapan ada fimbriae, struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Jadi fimbriae itu di sini. Kalau pada proses reproduksi laki-laki terjadi proses spermatogenesis atau pembentukan sel sperma, sedangkan pada organ reproduksi perempuan terjadi beberapa proses ya. Yang pertama adalah proses pembentukan sel ovum yang dikenal dengan oogenesis. Pada organ reproduksi wanita, peristiwa oogenesis ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau sel ovum. Oogenesis ini berlangsung di ovarium. Apa saja yang berpengaruh pada proses oogenesis atau hormon apa saja yang mempengaruhi proses oogenesis? Yang pertama ada hormon FSH. Yang kedua ada hormon estrogen. Yang ketiga ada hormon LH dan yang terakhir ada hormon progesteron. Jadi, berbeda dengan proses spermatogenesis, pada proses oogenesis itu dimulai dari pembelahan sel induk telur atau oogonium yang terdapat di dalam ovarium. Sejak bayi, masih dalam kandungan hingga dewasa, oogenesis dalam ovarium mengalami perkembangan. Oogonium pada masa bayi memperbanyak diri secara mitosis. Jadi, oogonium ini akan berkembang atau memperbanyak diri pada saat kita masih bayi. Membentuk oosit primer. Jadi antara dari oogonium ke oosit primer ini kita akan mengalami pembelahan yang dinamakan pembelahan mitosis. Ketika bayi perempuan berusia 6 bulan, oosit primer mengalami meiosis 1. Meiosis 1 ini terjadi pada saat bayi berusia 6 bulan. Meiosis 1 menghasilkan ini pada saat pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan kutu primer. Oosit sekunder dan badan kutu primer mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan ootit badan kutub sekunder, dan badan kutub sekunder. Berbeda dengan proses spermatogenesis yang pada saat proses pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan dan semua sel anakan akan menjadi sel sperma, tapi jika pada proses oogenesis hanya ada satu yang akan berkembang menjadi ovum, yaitu ootit. Dia akan berkembang atau berdiferensiasi atau menjadi ovum. Kalau badan kutub sekunder yang lain akan seperti apa? Mereka akan mengalami degenerasi atau meluruh atau akan mati. Selanjutnya adalah siklus menstruasi. Sejak masa pubertas, usia 10-15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid atau siklus menstruasi.
Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Bagaimana proses menstruasi itu? Fase menstruasi. Fase menstruasi itu dibagi jadi 3 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, terjadi pada hari ke-1. Nih, hari ke-1. Jadi ini adalah fase menstruasi. Hari ke-1 dan hari ke-5. Fase ini dimulai saat produksi progesteron dihentikan. Pada fase ini dinding rahim yang semula menebal akan meluruh dan disertai pendarahan. Yang kedua ada fase proliferasi. Ada beberapa buku yang mengatakan bahwa fase proliferasi itu juga menjadi satu dengan fase ovulasi. Terjadi pada hari ke-6 hingga ke-14. Fase ini merupakan tahap penyembuhan pembuluh-pembuluh darah yang pecah pada saat proses terjadinya menstruasi. Hormon yang terjadi atau hormon yang berperan pada fase ini adalah FSH yang akan mulai diproduksi lagi untuk memacu pematangan ovum di ovarium. Pada saat yang sama, estrogen juga dihasilkan untuk memacu penebalan dinding rahim. Adanya peningkatan kadar estrogen ini mengakibatkan terhambatnya pembentukan FSH, sehingga hipofisis melepaskan LH dan LH akan merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi biasanya terjadi pada hari ke-14 dihitung sejak hari pertama menstruasi. Pada saat ovulasi, oosit sekunder terlepas dari folikelnya. Fase yang ketiga adalah fase sekretori atau fase sekresi. Terjadi fase sekretori. Terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Apabila terjadi pada fase ini, hormon progesteron memacu terjadinya penebalan dinding rahim. Apabila terjadi pembuahan, produksi progesteron dilanjutkan. Selain itu, estrogen juga diproduksi. Hormon-hormon ini berperan dalam proses implantasi embrio. Ini kalau terjadi pembuahan. Kalau tidak terjadi pembuahan, produksi progesteron dan estrogen akan dihentikan dan terjadi fase menstruasi kembali. Selanjutnya adalah proses fertilisasi atau pembuahan. Pada proses fertilisasi, ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi, jadi proses bertemunya sperma dan ovum itu terjadi di tuba falopi, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma ini disebut dengan proses fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Jadi, kalau sudah ada satu sperma yang masuk ke ovum, seberapa banyak sperma itu akan masuk, maka dia tidak akan bisa masuk karena satu ovum hanya bisa dibuahi oleh satu sperma. Ini gambar proses masuknya sperma ke ovum atau proses pembuahan. Jika proses pembuahan tersebut berhasil, maka akan terjadi perkembangan dari pembuahan tersebut, dari fertilisasi tersebut. Hasil pembuahan ovum
oleh sperma itu disebut dengan zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Ya, di proses ovulasi, terus fertilisasi, pembuahan sel sperma dengan sel ovum, terbentuk zigot. Zigot membelah menjadi 2 sel. Setelah menjadi 2 sel, membelah lagi menjadi 8 sel. Ya, ini disebut perkembangan zigot tadi. Setelah menjadi 8 sel, dia akan membentuk menjadi embrio. Selanjutnya, embrio itu akan menempel pada dinding rahim atau dinding uterus. Setelah hari ke-12, terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam atau endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Ya, bisa dilihat pada gambar ini ya. Ada ektodermis, mesodermis, endodermis. Pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Ini plasenta. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau fetus. Janin tersebut akan lahir menjadi bayi. Kemudian bayi tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua. Ini adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia setelah dia dilahirkan. Selanjutnya, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia itu ada penyakit namanya gonore atau disebut penyakit kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Selanjutnya ada chlamydiasis atau yang biasa disebut dengan putian. Bakterinya adalah Chlamydia trachomatis. Selanjutnya ada sifilis atau yang dikenal sebagai penyakit raja singa. Penyebabnya disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Selanjutnya ada herpes genitalis. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Selanjutnya ada candidiasis atau keputihan. Penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Yang terakhir adalah cara untuk menjaga kesehatan reproduksi, yaitu pertama harus menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar, mengkonsumsi makanan higienis, cukup nutrisi, makanan yang steril, bebas beracun, bebas bahan kimia, bahan pengawet. Terus selanjutnya mengenakan celana yang tidak terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi, mengenakan pakaian dan bahan dari katun yang dapat menyerap keringat agar mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangan bakteri dan jamur. Tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan juga sifilis. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan
Dan jangan lupa selalu belajar dan berdoa dan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.